بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم itu sama-sama bermakna maha merahmati, maha pengasih, maha penyayang, merahmati. Apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Keduanya termasuk dari Al-Asma'ul Husna yang menunjukkan makna sifat rahmat Allah SWT. Tapi apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara Ar-Rahman Rahim. Mir Ar-Rahmah Ar-Rahman menunjukkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahmal Wasi'ah, yakni menunjukkan rahmat Allah yang maha luas. Oh, Allah pemilik rahmat yang maha luas. Taib Ar-Rahim menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas itu sampai kepada makhluknya, dirasakan oleh makhluknya. Itu perbedaannya. Jadi yang menunjukkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kepada makhluknya, dirasakan oleh makhluknya adalah nama Ar-Rahim. Adapun nama Ar-Rahman menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmat yang maha luas. Baik, itu perbedaannya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Al-Malik artinya maha raja, maha penguasa, dzul mulk, yakni pemilik kerajaan. Nah, kekuasaan mutlak. Tayyib Al-Quddus dari segala maha suci dari segala cacat dan yang tidak pantas baginya. At-Tahiru min kulli aibin wa ma la yaliqu bih. Tayyib. Assalam Al-Quddus menunjukkan At-Tahir min kulli aibin wa ma la yaliqu bih, maha suci dari segala aib, cacat dan yang tidak pantas baginya. Assalam ya, semakna Assalam yang maha selamat, maha bersih dari apa? Kekurangan. Nah, dari kekurangan dan hal-hal yang tidak pantas baginya. Al-Mu'minu ada dua versi yang ana sampaikan. Nah, yang ditetapkan As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karimir Rahman, Al-Mu'min adalah maknanya Al-Mu'min yang maha dapat lihat catatannya. Baik, dhabat itu ada dua. Dalam pembahasan ilmu mustalah ada dhabat sadr, ada dhabat kitab. Dhabat sadr penguasaan ilmu hadis dengan hafalan. Dhabat kitab menguasai ilmu hadis dengan kitab. Baik. Untuk sekarang harus ada salah satunya. Jika tidak mampu menghafalnya, tercatat dengan baik di bukunya. Kalau tidak ada di hafalan, tidak ada juga di buku, berarti dhaif. Coba lihat catatannya. Yang maha Al-Mu'min. Al-Mu'min biasa kita dengar. Iman artinya tasdiq, membenarkan. Jadi Al-Mu'min, Allah bernama Al-Mu'min maksudnya apa? Kalau hamba mukmin berarti beriman. Kalau Allah Subhanahu wa taala dinamai Al-Mu'min artinya apa? Membenarkan siapa? Rasul-rasulnya. Membenarkan rasul-rasulnya yang diutus dengan makna membuktikan kebenaran mereka dengan diberi hujjah-hujjah, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran risalah mereka. Itu Al-Mu'min. Nah,
Ini yang dipilih Sa'di rahimahullah. Di sana ada versi lain mengartikan mukmin secara makna dari kata al-aman, yakni ketentraman, keamanan. Al-mukmin artinya apa? Yang yang maha memberi ketentraman, maha memberi keamanan, maha menenteramkan. Nah, menenteramkan hamba-hambanya dari kezaliman apapun dari diri Allah. Yani Allah tidak akan menzalimi. Memberi ketentraman kepada mereka, jaminan keamanan kepada mereka bahwa mereka tidak akan dizalimi. Ini makna yang lain. Seperti pada ayat wa amanahum min khauf. Ini memberi menenteramkan hamba-hambanya dari rasa takut. Baik. Yang didukung oleh Sa'di rahimahullah, itulah Sa'di yang pertama tadi. Al-Muhaimin Al-Muhaimin artinya Maha menyaksikan amalan hamba-hambanya. yakni al-muhaimin semakna dengan as-syahid, ar-raqib. Nah, as-syahid dan maha menyaksikan, ar-raqib yang maha mengawasi. Jadi di sana ada asma Allah yang lain, al-asmaul husna, yaitu as-syahid, ar-raqib, semakna dengan al-muhaimin, maha mengawasi, maha menyaksikan amalan hamba-hambanya. Kemudian al-aziz, Dzul Izzah, maha al-aziz, maha al-aziz. Al-aziz ini ma'ruf, sering didengar. Al-aziz maha apa kan? Berdiri. Jika belum kedengaran, ke sini, ke depan. Maha perkasa. Nah, Dzul Izzah, pemilik keperkasaan. Al-Jabbar, maha kuasa. Al-Qadir, Al-Qadir dia maha kuasa. Al-Jabbar, Al-Jabbar semakna dengan Sahibul Khimar. Al-Jabbar yang maha memaksa, menundukkan. Semakna dengan Al-Qahhar. Al-Jabbar, Al-Qahhar yang maha menundukkan makhluk-makhluknya, tunduk di bawah kehendaknya, memaksa mereka tunduk di bawah kehendaknya. Dan ada juga yang mengartikan seperti yang sudah Anda sampaikan dari Al-Baghawi. Nah, ada yang mengartikan Al-Azim, yang maha agung, dinukil dari Ibn Abbas. Dzul Jabarut, yani Dzul Azamah, pemilik keagungan. Allah yang maha agung memaksakan kehendaknya, menundukkan makhluknya mengikuti kehendaknya. Nah, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Apa yang tersisa?
Al-Mutakabbir. Nah, Al-Mutakabbir mengandung makna yang maha sombong, maha angkuh, menyombongkan diri dari menyombongkan diri dari tandingan-tandingan, dari sekutu-sekutu, dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Nah, dan juga mengandung makna al-mutakabbir. Nah, yang mengagungkan diri, memuliakan diri, menyombongkan diri dari segala perkara yang tidak pantas bagi dirinya, dari segala kejelekan, dari segala yang tidak pantas. Nah, termasuk dari tandingan, sekutu. Baik, itu al-mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Kemudian ayat yang terakhir di surat Al-Hasyr, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Huwallah, dialah Allah, al-khaliqu al-bari'ul musawwiru. Ini deretan, 3 deretan asma Allah, nama Allah dari al-asma'ul husna yang memiliki kesamaan makna. Ya. Sama-sama menunjukkan makna maha menciptakan, maha mencipta. Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Bari yang maha pencipta. Naam. Al-Bari seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Perhatikan kata nabra'aha, an-nabra'aha, itu al-bari. Ma asaba musibah, tidaklah menimpa suatu musibah fil ard, di muka bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri-diri kalian, illa fi kitab, kecuali semua itu musibah yang terjadi itu telah tercatat sebelumnya dalam kitab Allahul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, min qabli, sebelum, an nabra'aha, berarti kan ba ra hamzah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Sebelum kami menciptakan musibah itu sudah tercatat sebelumnya dalam Allahul Mahfuz. Jadi Al-Bari sama dengan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Al-Musawwir sama maha menciptakan makhluk dengan surah, dengan sifat surah, bentuk yang Allah kehendaki. Sesuai surah, sesuai dengan bentuk yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki dzul hikmah al-balighah fi kulli ma fa'al. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang agung pada setiap yang Allah lakukan, setiap surah, bentuk makhluk yang Allah pilih untuk makhluk-makhluk tertentu, Allah SWT pilihkan, dicipta dengan surah itu, dengan bentuk itu, dengan model itu, ya. Di sana ada hikmah yang agung di baliknya. Jadi al-musawwir menunjukkan makna menciptakan makhluk dengan modelnya, dengan bentuknya masing-masing yang Allah pilihkan. Allah kehendaki, al-musawwir. Nah, lahul asma'ul husna, hanya milik Allah al-asma'ul husna,
lahu khabar muqaddam. Dalam ilmu nahwu, lahu khabar muqaddam. Al-asma' mubtada muakhar di sifati al-husna. Taqdimul khabar 'ala al-mubtada, mendahulukan khabar atas mubtada, memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan makna hasr, pembatasan, bahwa yang memiliki al-asmaul husna hanya Allah satu-satunya. Nah, dibatasi bahwa yang memiliki al-asmaul husna hanya Allah. Selain Allah tidak memiliki al-asmaul husna. Al-asma' yakni nama-nama Allah. Al-asma' di sini ma'rifah. Dan menunjukkan umum. Ya. Seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya husna, disifati husna. Semuanya merupakan nama-nama yang terbaik. Lafaz-lafaznya dan kandungan makna-maknanya. Kandungan makna-makna yang ditunjukkannya itu adalah sifat-sifat yang terkandung dan ditunjukkan oleh nama-nama itu. Jadi setiap nama mengandung dan menunjukkan makna, satu makna atau lebih, dan itu adalah sifat. Makna itulah sifat yang terkandung di dalam nama itu, ditunjukkan oleh nama itu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kandungan makna yang ditunjukkan, yang itu adalah merupakan sifat Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha sempurna. Beda dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahwa nama-nama Allah itu hanya simbol-simbol, lambang-lambang. Ya, jadi kata Ar-Rahman, kata Ar-Rahim, Allah, Al-Ilah, Al-Aziz, Al-Jabbar, ya, Al-Muhaimin, Al-Quddus, dan itu cuma simbol-simbol saja, lambang-lambang saja. Apa maknanya? Tidak ada. Tidak ada makna yang dikandung, yang ditunjukkan oleh nama Allah, oleh nama Al-Ilah, oleh nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu tidak ada makna-maknanya. Jadi tidak ada sifat. Tidak ada sifat. Jadi nama-nama itu tidak mengandung sifat, tidak mengandung makna, dia tidak mengandung sifat, tidak menunjukkan makna, tidak menunjukkan sifat. Jadi Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat. Punya nama tapi tidak ada sifatnya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ya, mereka menolak seluruh penetapan sifat-sifat yang ada dalam sunnah dan menolak kandungan sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah. Ini Mu'tazilah. Mereka tidak mau menyifati Allah Subhanahu wa taala. Dhalalun mubin. Nah, kesesatan yang nyata. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-asmaul husna, nama Allah yang terbaik itu setiap nama menunjukkan satu sifat atau lebih, menunjukkan satu makna atau lebih, makna yang dikandung, yang ditunjukkan itu sifat. Nah, seperti yang sudah kita pelajari. Kita pelajari apa makna Allah, apa makna Al-Ilah, apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, apa makna Al-Muhaimin, apa makna Al-Quddus, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, semuanya mengandung makna, menunjukkan makna, menunjukkan ya, sifat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di ayat yang lain Allah menetapkan al-asmaul husna semisal dengan ayat ini, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah al-asmaul husna. Fad'uuhu biha, maka hendaknya kalian berdoa
dengan nama-nama itu, yakni bertawassul dalam doa dengan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena bertawassul dalam doa dibolehkan, disyariatkan dalam 3 perkara, 3 bentuk. Salah satunya bertawassul dalam doa dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Ghaffar, ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampuni aku. Innaka afuwun tuhibbul afwa, sesungguhnya kamu Maha Pemaaf, menyukai maaf. Fa'fu anni, ampuni aku. Ini semua bentuk-bentuk tawassul. Ya Razzaq, ya Razik, Razzaq, Urzuqni, wahai yang Maha Pemberi rezeki, beri aku rezeki. Urzuqni ilman nafi'a, rizqan thayyiba, beri aku rezeki ilmu yang bermanfaat. Nah, rezeki yang halal, begitu. Itu namanya bertawassul. Jadi menyebut nama Allah yang munasib, nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita ingin minta. Kita ingin minta rezeki, maka panggil nama Allah Ar-Razik, Ar-Razzaq. Kita mau minta ampun, panggil nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Begitu. Minta dirahmati, panggil Rahman, Ar-Rahim. Itu namanya bertawassul dengan nama-nama Allah dalam doa. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, berdoalah dengan nama-nama itu maksudnya. Nah, ayyamma tad'u, yang mana saja yang kalian panggil dari nama-namanya, falahul asma'ul husna, maka hanya milik Allah asma'ul husna. Nah, begitu. Tawassul dalam doa yang disyariatkan yang lainnya selain ini, bertawassul dengan doa orang yang soleh, yang hidup, hadir di tempat kita minta dia mendoakan. Nah, seperti di masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi diuji mereka dengan tidak turunnya hujan sampai kelaparan, kemudian istisqa. Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Nah, ammun Nabi, paman Nabi SAW. Abbas disuruh maju, dia mewakili berdoa, mendoakan untuk mereka hingga turun hujan. Itu bertawassul dengan orang soleh yang hidup, yang hadir, diminta mendoakan. Yang ketiga yang disyariatkan bertawassul dalam doa adalah seseorang berdoa kepada Allah dengan menyebut, mengangkat amal solehnya yang dianggap paling terbaik. Paling terbaik, paling sesuai dengan sunnah, paling ikhlas ketika dia beramal, dia sebut, ya. Nah, seperti kisah 3 orang yang terperangkap dalam ghor, dalam goa itu. Masing-masing bertawassul mengangkat amal soleh yang dianggap paling terbaik yang dia punya, kemudian bertawassul dengan itu memohon kepada Allah, jika memang yang saya lakukan itu demikian ikhlas, ya, engkau ridhoi, maka bukakanlah batu yang menutup sehingga terbuka sisi sampai mereka bisa keluar. Tayyib, salah satunya terkait pelajaran kita adalah bertawassul dengan Asmaul Husna, dan sudah terangkan tadi caranya. Nah, sekarang Al-Asmaul Husna berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Al-Asmaul Husna berapa jumlahnya? Berapa? Tidak tahu. Jawabannya tidak tahu atau untuk punya jawaban lain? Tidak tahu begitu? Tidak tahu apa tidak diketahui? Beda kalau antum mengatakan tidak tahu. Kalau tidak tahu berarti antum tidak punya ilmunya. Kalau antum bilang tidak diketahui, berarti antum mengilmui bahwa Al-Asmaul Husna jumlahnya tidak diketahui. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Baik, yang kedua. Al-Asmaul Husna jumlahnya tidak diketahui. Tidak terbatas jumlahnya. Yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu terbatas. Tidak semua Al-Asmaul Husna. Nah, masih banyak di sana Al-Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah rahasiakan
ilmunya di sisinya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Oleh karena itu, di antara qawaid, kaidah-kaidah tauhid al-asma wa sifat dikatakan bahwa asmaullahi wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Sebagaimana dalam kitab Ibn Uthaymin Al-Qawaidul Muslah. Nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya tidak bisa dibatasi dengan angka. Baik. Sekarang muskilah. Kita sering mendengar orang mengatakan Asma'ul Husna 99. Nah, itu butuh diluruskan. Orang-orang yang mengatakan bahwa Asma'ul Husna hanya 99 salah. Dan bertentangan dengan dalil. Baik. Sekarang apa sebabnya ada sebagian orang yang menyangka Asma'ul Husna jumlahnya hanya 99. Sebabnya ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki 99 isman, 99 nama." Nah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Inna lillahi 99 isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mereka pun mengatakan ini dalil bahwa nama Allah hanya 99. Al-Asma'ul Husna hanya 99. Salah. Jika mau membuktikan, hitung seluruh asma Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam As-Sunnah Sahihah, maka akan didapati lebih dari 99. Oleh karena itu ulama mereka berbeda ijtihad ketika menetapkan 99 nama yang dimaksud pada hadis itu. Di sana ada sebagian ulama yang memiliki perhatian khusus mengumpulkan berijtihad, mengumpulkan asma-asma Allah, al-asmaul husna yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk dimasukkan ke dalam 99 yang dimaksud dalam hadis. Karena ada keutamaan yang disebutkan dalam hadis, akan saya sebutkan nanti. Ada perbedaan, ada sebagian nama dimasukkan yang lainnya tidak masukkan nama yang lain. Jadi jumlahnya lebih dari itu. Itu bukti. Nah, bahwa bukan hanya 99. Yang kedua, makna hadis, Inna lillahi 99 isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, disifati setelahnya. Man ahsaha dakhalal jannah. Jadi ada sifat yang menyifati 99 nama itu, bahwa man ahsaha dakhalal jannah. Artinya 99 nama itu dikhususkan oleh Allah dengan sifat tadi, yaitu man punya keutamaan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menguasai 99 nama itu, niscaya dia masuk surga. Luar biasa. Berusaha antum menghafalkan, memahami dan mengamalkan 99 nama itu. Barang siapa menguasainya, kata Nabi, dia niscaya masuk jannah. Apa makna menguasai 99 nama itu? Maknanya, kata ulama Uthaymin dan yang lainnya, mengatakan maknanya pertama menghafal 99 nama itu, dihafal oleh dia. Allahul Ahad, Allahu Al-Ahad, Al-A'la, Al-Akram, Al-Ilah, Al-Awwal wal-Akhir, Al-Zahir wal-Batin, Al-Bari, Al-Barru, Al-Basir, dan seterusnya. Nah, dihafalkan lafaz-lafaz. Yang kedua, faham makna-maknanya. Nah, sebagian sudah kita pelajari di sini di 3 ayat dan surat Al-Hasyr, bagian akhir surat Al-Hasyr, dan nama-namanya juga kita pelajari. Faham mana-maknanya. Seluruh 99 nama itu dia hafal lafaznya, faham maknanya. Yang ketiga, beramal dengan nama-nama itu. Misalkan ya, di antara al-asmaul husna Allah, al-ilah, yang menunjukkan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, sehingga tidak menyekutukan Allah dengan selainnya, tidak menyembah selain Allah. Ya, di antara al-asmaul husna as-sami', al-basir, as-sami' yang maha mendengar. Maka seorang beramal dengan nama itu, dia tahu bahwa Allah mendengarnya selalu.
Maka dia pun menjaga lisannya untuk tidak mengucapkan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, dia hindari karena Allah mendengarnya. Al-Basir, Allah Maha melihat. Dia tahu dia selalu dilihat oleh Allah dimanapun dia berada, mesti dilihat oleh Allah. Maka dia selalu menjaga perbuatannya, amalannya, agar tidak melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, dan seterusnya. Begitu. Ya. Dia beramal dengan nama Ar-Razzaq, Ar-Razik, Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka dia bertawakal kepada Allah. Allah tidak akan menelantarkan dia, mesti dia diberi rezeki oleh Allah. Gitu. Dan semisal dengan itu. Itu makna mengamalkan. Baik. Jadi makna hadis, dari sekian al-asmaul husna yang Allah miliki, yang kita tidak ketahui jumlahnya, yang tidak bisa dibatasi dengan angka jumlahnya, ada 99 saja yang Allah siapkan memiliki keutamaan itu. Bukan berarti Allah tidak punya nama selain 99 itu. Sama halnya jika ada seseorang mengatakan, saya punya uang di tas ini senilai 99 juta, saya sumbangkan untuk masjid. Untuk Masjid Darus Sunnah, 99 juta. Apakah berarti uangnya cuma itu? Tidak, di rumahnya masih ada miliaran. Nah, tapi dia mengatakan, saya punya uang 99 juta di tas ini, saya siapkan untuk saya infakkan ke masjid ini. Bukan berarti dia tidak punya uang lagi selain itu. Banyak yang lain di sana. Tapi ini yang dia siapkan khusus untuk ini. Sama dengan itu, Allah punya banyak nama yang tidak terbatas jumlahnya. Tetapi Allah hanya memilih 99 dengan keutamaan tadi. Maka ulama pun berusaha, karena keutamanya luar biasa kan. Jaminan masuk jannah. Maka ulama pun berijtihad, mencoba mengumpulkan dari Al-Quran yang menurut ijtihadnya masuk dalam Al-Asmaul Husna 99 itu, yang keutamaan itu, dan mengumpulkan dari hadis-hadis. Dan ternyata kita dapati ulama yang melakukan ini berbeda-beda ijtihad. Ada sebagian nama yang diperselisihkan, ada yang memasukkan, ada yang tidak. Nah, yang lainnya dimasukkan. Begitu, ini menunjukkan lebih dari itu. Dan dalil yang jelas-jelas, nas yang menunjukkan bahwa memang nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya dengan angka, ya, kita tidak ketahui. Hadis doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, hadis Ibnu Mas'ud, jika seseorang bersedih, berduka, cemas, diajari berdoa, Allahumma ana abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, ma'adin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, nasiyati biyadik. Sampai kepada apa? Lafaz yang kita inginkan. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta, bikulli ismin, dengan seluruh nama, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, dan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau namai dirimu dengan nama itu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu kamu ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan dalam kitabmu. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini yang menjadi syahid yang terakhir. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau rahasiakan, ista'sarta bihi, engkau rahasiakan nama itu, fi ilmil ghaibi indak, pada ilmu ghaib yang kau miliki, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ketika Nabi SAW maju menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendatangi Arsy dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah Arsy pada Asy-Syafa'atul 'Uzma, syafaat terbesar di padang mahsyar di hari kiamat, ketika orang-orang ingin segera lepas dari kondisi yang mencekam, ingin segera diberi keputusan, datang ke Nabi Adam, terus kemana? Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Tidak ada yang sanggup. Kemudian terakhir Nabi yang sanggup. Nabi datang sujud di bawah Arsy, sujud kepada Allah SWT.
Di situ kata Nabi, ya, mengatakan bahwa saya diajari oleh Allah puji-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Allah yang tidak diajarkan kecuali hanya saat itu. Tidak pernah diajarkan kepada siapapun kecuali saat itu saja diajarkan. Di situ diajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tidak diketahui sebelumnya dan tidak diajarkan kecuali saat itu saja. Dibaca oleh Nabi. Sampai akhirnya Allah ridha dan menerima syafaatnya. Nah, dia jelas dalilnya ya, yang menunjukkan hal itu. Itu tentang Asmaul Husna. Banyak perkara, banyak kawaid yang harus diketahui tentang Asmaul Husna, namun di antaranya ini, tayyib, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih, menyucikan Allah, lahu yakni lillah, menyucikan Allah, bertasbih, ya, memuji Allah, menyucikan Allah SWT dari segala hal yang tidak pantas baginya, dari segala kekurangan dan aib, cacat. Ma fis samawati wal ard, apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi seluruh yang ada di langit dan di bumi, makhluk itu bertasbih. Nah, di sana banyak, ada beberapa ayat ya yang semakna dengan ini. Di antaranya bisa kalian catat ayat dalam surat Al-Isra ayat 44. Ayat 44 dalam surat Al-Isra. Tusabbihu lahus samawati sab'u, bertasbih, menyucikan Allah dan memuji Allah 7 lapis langit, wal ardu, dan 7 lapis bumi, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di dalamnya, malaikat, penghuni langit dan makhluk penghuni bumi. Kemudian kelanjutan ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidaklah ada sesuatu kecuali sesuatu itu mesti bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu bertasbih. Bagaimana cara bertasbihnya? Ya, burung-burung yang kita dengar ini berkicau, hewan-hewan, ya, pohon-pohon, makhluk-makhluk semua ini. Karena ini umum, meliputi segala sesuatu. Yusabbihu bihamdi, semuanya bertasbih memuji Allah. Tetapi kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Nah, Masya Allah. Dalam surat Al-Anbiya Anda teringat tentang Nabi Daud. Dalam surat Al-Anbiya Allah mengatakan, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ. Dan kami menundukkan bersama Nabi Daud gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersamanya. Bertasbih ya bersama Nabi Daud. Baik. Wa huwa al-Azizul Hakim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang Maha Perkasa, sudah lewat ini. Al-Hakim Dzul Hikmah fi hukmih. Al-Hakim apa maknanya? Dzul Hikmah, Dzul Hikmati fi hukmihi al-kauni al-qadari was-syar'i ad-dini. Dzul hikmati fi hukmihi al-qadari was-syar'i. Yang maha memiliki hikmah, yakni maha bijak, fi hukmihi, pada seluruh hukumnya, baik hukum qadari, kauni, hukum takdir, maupun hukum syar'inya. Jadi hukum Allah ada dua, pemilik hukum hanya Allah. Inil hukmu illa lillah. Ya, hukum itu milik Allah SWT. Nah,
Dan di sini menunjukkan kepada kita batilnya dan mungkarnya dan kufurnya demokrasi yang menyerahkan hukum, yang menentukan adalah rakyat. Na'udzubillah. Pemilik hukum adalah Allah. Inal hukmu illa lillah. Al-Hakim. Nah, Maha pemilik hukum. Hukum kauni, qadari, ya hukum takdir. Segala apa yang terjadi di alam semesta hukum Allah. Tidak ada hukum alam. Hukum alam bahwa alam punya karakter sendiri, lepas dari kekuasaan Allah, kufur. Ya, maksudnya hukum alam maksudnya itu. Alam memiliki hukum sendiri lepas dari kehendak Allah. Itu fenomena alam semata di luar dari takdir Allah. Dan kita mendengar ucapan-ucapan semacam ini dari lisan-lisan orang-orang liberal. Nah, dari orang-orang liberal. Orang-orang liberal, orang zinjir, orang munafik. Allah musta'an. Nah, dan juga hukum syar'i hanya Allah yang berhak menetapkan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijak dalam menetapkan seluruh hukum itu, baik takdir maupun syariat. Bijak semuanya pada tempatnya. Tidak ada kezaliman di dalamnya, tidak ada yang keliru penempatan dan penetapan. Ini wajib diyakini dan imani akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kandungan makna al-hakim. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah walhamdulillah.